kan kalau yang stan nih biasanya kan langsung kerja nih, kan langsung kerja tuh. Itu gimana tuh rasanya tuh? Baru 1 tahun kuliah, ya kan langsung dapat kerjaan tuh rasanya gimana? Sebenarnya itu berat banget, kan sebenarnya berat sih enggak ya, cuma kan 17 juta 1 tahun. 1 tahun 17 juta. Itu udah eksklusif. Udah bisa masih di Jogja Iya, tuh. bisa. Tapi pernah nggak makan 5.000? Pernah lah. Pernah. Cuma kalau di Jogja tuh ya mungkin karena emang apa sih di sana mahal. Oke, kali ini kita kembali lagi di Sam TV. Kali ini kita di Sam yang ke-8 nih. Kita kedatangan tamu lagi nih, cewek nih ya. Siapa? Gerangan nih ya. Bisa memperkenalkan diri dulu, yuk. Halo, nama aku Ayu Dasi. Udah cukup sekian. Masa cuma Dasi. Apa lagi? Sekarang lagi ngapain nih? Lagi Kesibukannya nih, kesibukannya. Lagi apa sih? WFH sih paling. Oke. Eva berarti udah kerja dong? Iya. Kerja di mana nih sekarang nih? Kantor pajak Kantor pajak mana? Cirebon gua. Cirebon Bu. Tuh dulu emang lulusan mana tuh bisa sampai kerja di pajak Cirebon? Aku lulusan Politeknik Keuangan Jakarta. Wih. Si anak Bintaro. Ini kan ceritanya tuh gimana tuh bisa sampai kuliah di STAN tuh gimana? Kan STAN tuh kan persaingannya ketat banget itu kan. Apanya nih? Maksudnya perjuangannya? Perjuangannya ya sampai bisa kuliah di STAN. Iya. Perjuangannya? Sebenarnya dulu aku tuh nggak awal lulus ya 2017 tuh belum masuk STAN. Jadi dulu lulus terus daftar STAN tuh nggak lolos di tahap terakhir. Akhirnya kuliah dulu lah di swasta Jogja. Kemudian di 2018 nyoba lagi baru masuk. Nah itu apa namanya kiat-kiatnya tuh biar apa ya bisa sampai bisa kuliah di STAN tuh gimana tuh? Sebenarnya kalau aku sih nggak begitu. Kan pernah gagal kan? Nah tuh bisa yang keduanya lolos tuh gimana tuh caranya? Di awalnya tuh aku sebenarnya bukan nggak niat sih, kayak nggak berminat banget di STAN karena nggak tahu STAN apa sih gitu kan. Terus abis itu karena disuruh daftar nih sama orang tua, akhirnya ya udahlah coba daftar. Ternyata di tahap yang pertama kali daftar tuh ada 3 tahap tuh. Yang pertama tuh TPA-TBI, yang kedua tuh kesehatan, yang ketiga tuh SKD kan. Nah, yang nggak lolos tuh di yang terakhir. Yang terakhir? Sebenarnya sih lolos tesnya, cuma kan di ranking lagi kan, dan itu nggak lolos. Nah, oleh karena itu kan jadi, aduh udah tanggung nih, udah sampai tahap terakhir masa nggak daftar lagi tahun depannya. Akhirnya ya udahlah kuliah dulu daripada gap year gitu kan, kayak mubazir gitu kalau mau gap year. Terus akhirnya kuliah dulu. Dan aku kuliah juga ngambil yang setidaknya itu kayak masih sama masih ya, nyambung gitu kan. Dan udah kuliah 2 semester, berarti aku 2 semester. Di semester kedua tuh waktu kuliah tuh aku nyoba les buat STAN di Jogja. Berarti sekalian ya. Tapi tetap aja kayak misal aku les tuh nggak fokus karena kebagi gitu loh. Aku kuliah, aku les, jadi mau nggak mau harus mentingin salah satu dulu. Akhirnya aku lebih mentingin kuliahku karena takutnya aku yang betulnya gagal. Jadi oke lah, yaudah aku pasrah aja, setidaknya aku udah belajar, udah usaha. Aku pasrah, kalaupun emang aku nggak masuk lagi ya udah nggak apa-apa, aku tinggal lanjut kuliah. Aku nggak yang begitu ngoyo banget gitu. Tapi pernah itu sampai berhenti kuliah enggak ya? Berhenti kuliah sih enggak. Aku tetap jadi aku tuh waktu lagi les buat STAN tuh di Jogja tuh, itu waktu aku lagi UAS kalau nggak salah. UAS di semester 2. Dan itu kan pasti mau nggak mau harus tetap fokus kuliahnya kan, nggak mentingin lesnya. Jadi aku les malah kadang bolong. Jadi bener-bener sebenarnya tuh kalau dibilang persiapan yang tahap kedua tuh nggak begitu yang banyak banget. Nggak begitu yang apa sih ekstra banget persiapannya. Cuma setelah aku UAS selesai, aku bener-bener 2 minggu itu bukan belajar terus sih, kayak lebih mengasah gitu. Aku belajar, nggak kemana-mana, nggak main, kayak bener-bener belajar. Habis itu aku ada les
TBI. Itu Bahasa cuma 8 hari. Inggris. 8 hari, cuma 8 hari sebelum tes startnya. Tapi lolos ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, yang lolos. Ya. Sebenarnya tuh kalau dibilang apa sih, belajar banget sih enggak. Seriusan, enggak belajar banget tuh enggak. Kayak aku lebih ya udahlah pasrah gitu. Kalau emang bukan rezekinya, ya udah mau gimana lagi. Ya ini yang aku bingungin sih dari Stan tuh. Kenapa? Ada orang yang emang giat banget belajarnya, itu malah nggak lolos. Pinter banget gitu kan. Emang sih nggak tahu. Jadi ya berarti kan ada faktor rezeki sih ya. Dan aku pun nggak ngerti apa yang bisa lolos di Stan tuh, aku juga nggak tahu. Yang orangnya kayak gimana, karakteristiknya gimana juga nggak tahu. Berarti kan memang ada tes karakteristik pribadi seorang, ada kan? Di SKD-nya sih SKD itu kan? Di TKK-nya. Itu tentang apa tuh? Tesnya tuh tentang apa? Kalau aku nih yang tahap kedua, kalau tahap kedua di 2018 itu beda sama 2017 tesnya. 2018 itu tesnya cuma satu tahap, tapi itu langsung jadi satu. Jadi ada TPA, TBI sama SKD. Jadi satu hari. tes. Nah kalau dulu kan di 2017 kan ada 3 tahap. Yang pertama TPA, TBI. Kalau lolos lanjut ke tahap 2 kesehatan. Kalau kesehatan lolos lanjut ke tahap terakhir SKD. Baru di ranking. Kalau 2018 tuh enggak, dia jadi satu hari tes langsung TPA, TBI sama SKD. TPA itu buat yang akademik, TBI itu bahasa Inggris, SKD itu ada 3, TIU, intelijensi umum kalau nggak salah. Terus habis itu yang kewarganegaraan tuh, sama satu lagi itu yang kepribadian. Tapi kalau dari Ayu sendiri ini kan udah pernah 2 kali tes STAN. Itu kan beda apa namanya, beda caranya ya. Beda tesnya kan. Itu lebih menguntungkan yang mana sih di antara 2 ini sebenarnya? Kalau di aku sih, soalnya kan kalau yang 2012 tuh yang TPA-TB itu masih pakai paper ya, masih pakai kertas, belum pakai CAT, belum pakai komputer. Menurutku sih kalau misal TPA-TBI mungkin lebih menguntungkan di yang masih pakai kertas, soalnya kayak kita lebih fokus gitu kan. Soalnya yang di 2018 tuh dia udah komputer, jadi kayak baca soal tuh harus teliti banget. Kayak UNBK gitu ya. Soalnya kalau misal kita salah baca sedikit aja nanti jawabannya pasti ada gitu kan. Nah mungkin tapi ada keuntungannya juga 2018, soalnya tuh kita satu tahap, jadi langsung keluar nilainya, jadi lebih transparan gitu. Jadi tahu ya hasilnya berapa gitu ya. Jadi SKD aku segini, TPA aku segini, TBI aku segini. Jadi nanti kalau misal tahu kan ada ambang batas nih, TPA TBI berapa, SKD berapa, ambang batasnya. Kalau misal kita lulus, oke, aku masih ada kesempatan untuk di rankingan. Kalau misal aku nggak udah sampai ambang batas kan ya udah berarti sarapan lah ya. Jadi dan mungkin lebih simpel sih, jadi nggak harus bolak-balik. Kalau 2017 kan kayak harus bolak-balik, apalagi kalau misal aku nih Purbalingga harus ke Jogja, bolak-balik 3 kali kan pasti biaya lah banyak gitu kan. Dan belum tentu kayak aku udah sampai tahap terakhir gak lolos, itu kan kayak aduh kacau banget gitu kan. Atau udah sampai les ya. Aku juga dulu 2017 juga ada les juga sama. Aku ada les juga, cuma ya mungkin emang belum rezeki ya. Belum rezeki, emang rezekinya di 2018 ya kan. Terus nih kalau dulu kan pernah kuliah juga di Jogja. Itu di mana tuh? Di swasta Jogja, swasta Jogja ada. Ada ya. Aku sih tahu sebenarnya, cuma kan yang lainnya belum tahu kan. Soalnya maaf banget aku tinggalin. Itu di sana kenapa milihnya di sana? Soalnya gimana ya? Apa sih? Aku tuh daftar banget SBMPTN, SNM, UM tuh bener-bener gak ada yang lolos sama sekali. Nah itu karena mungkin aku ngambil itu karena dulu ngambilnya apa tuh? SPM tuh? Kedokteran. Anjir. Jauh banget dari kedokteran ke STAN tuh masih kan kayak dari IPA ke IPS gitu. Jadi mungkin emang bukan passionnya gitu. Jadi terus kalau yang di itu ambilnya ekonomi? Manajemen. Terus itu emang keinginan kuliah di Jogja atau emang udah ada niatan dari awal
ingin ada les di sana jadi sekalian kuliah gitu atau? Enggak sih, sebenarnya tuh niatku tuh gini, aku misalkan oke lah aku nggak lulus dan aku nggak mau gap year, ternyata aku nggak mau gap year kayak nanti usia aku tuh kayak sia-sia ya. 1 tahun tuh ngapain, belum tentu aku 1 tahun bakal belajar terus belum tentu juga nanti kalau tahun depan aku daftar bakal lolos juga kan, jadi oh oke lah aku coba daftar di sini dan di swasta Jogja itu aku keterima, dan setelah itu kayak oh aku keterima ya udah mungkin emang jadiku di sini, oke aku jalanin dulu gitu kan. Aku kuliah ya udah kuliah biasa, nggak yang kayak ogah-ogahan tuh, enggak, tetap fokus ya. Ternyata tuh kayak ada pelajaran yang di kuliahku dulu tuh keluar lagi di STAN gitu. Di STAN ada lagi, jadi kayak oh aku cuma tinggal ngulang. Jadi ada untungnya gitu. Berarti masih ada keterkaitan ya antara manajemen sama pajak ya. Iya. Itu kalau pas di STAN itu ambil yang D1. D1 pajak. Nah, ini aku juga bingungin sih sebenarnya. Apaan? D1 itu pelajarinya apa sih? Kan cepet banget tuh 1 tahun kan. Dengan 1 tahun tuh mempelajari apa sih di D1 itu? Kalau di aku ya di pajak ya, sebenarnya tuh biasanya kan kalau misal orang baru kuliah, baru masuk semester pertama kan paling 21 SKS ya. Itu aku langsung 24 SKS. Langsung 24, 2 semester tuh langsung 24 semua. Dan kayak misal kayak matkul akuntansi nih. Biasanya kan kalau misal akuntansi pengantar kan 1 semester sendiri. Itu tuh bisa kayak apa namanya? Kayak pengantar 1 pengantar 2 tuh 1 semester gitu loh. Bisa maksudnya kayak di apa sih kita lebih cepat belajarnya, langsung digabungin ya, kayak misal ekonomi mikro kalau di itu kan oke semester 1 ekonomi mikro, semester 2 ekonomi makro. Itu kalau kita tuh nggak 1 semester mikro makro gitu, jadi kayak memang 1 tahun itu benar-benar padat banget sih. Padat banget. Itu kuliah dari Senin sampai Jumat. Sabtu. Dari jam 7:30 sampai jam 9:30. Tapi nggak yang dari pagi sampai malam, cuma tuh ada jadwal ada jadwalnya. Misalnya kan ya kayak kuliah biasa lah, cuma kan karena banyak ya penerimaan di STAN tuh apa namanya, jadi mungkin karena kekurangan apa sih tempat buat kuliah, jadi waktu buat kuliahnya tuh sampai malam gitu. Tapi berarti kalau total berarti cuma 48 SKS. Iya. Nah itu yang membedakan D1 sama D3 nya itu apa? Mungkin pelajarannya sih kayak misal apa yang di D3 itu lebih ada penjurusan itu apa gimana? Sebenarnya aku kurang tahu sih, cuma setahu misal kayak kalau aku nih dari D1 tuh akuntansi cuma pengantar 1 pengantar 2, cuma kalau misal nanti di D3 tuh nanti akuntansi ada berlanjut lagi, berarti lebih ada akuntansi apa, ya ada akuntansi keuangan gitu, kayak lebih bercabang lagi kalau di Terus nih kalau yang D1 itu kan kalau yang STAN nih biasanya kan langsung kerja nih, langsung kerja tuh. Itu gimana tuh rasanya tuh? Baru 1 tahun kuliah, ya kan langsung dapat kerjaan tuh rasanya gimana? Sebenarnya itu berat banget, kan berat sih enggak ya, cuma kan gimana sih kalau aku sih masuk kuliah tuh termasuknya udah umurnya tuh udah yang nggak muda banget gitu kan, jadi karena telat setahun ya. Soalnya banyak tuh teman-temanku kayak masih 17 tahun, 18 tahun udah kerja kan kayak mungkin masih anak-anak atau gimana gitu kan. Kalau aku sih oke lah aku bisa menyimbangi, cuma ya kalau dibilang enak habis kuliah langsung kerja, cuma tuh nggak semudah itu. Ternyata tuh masih banyak rintangan setelah lulus tuh. Ternyata baru kayak nggak langsung PNS tuh enggak. Kita harus ada latihan dasar untuk jadi PNS. Nah itu kayak gimana tuh prosesnya untuk jadi PNS kalau lulusan STAN itu gimana? Sebenarnya tuh kalau kan di awal daftar STAN itu kan ada tes SKD ya. Nah itu tuh yang tes SKD-nya tuh yang menentukan kalau dimulai 2017 kan di awal tes kan. Kalau dulu tuh kita lulus baru tes SKD. Nah dari itu malah sebenarnya itu merugikan, takutnya udah lama-lama kuliah udah 3 tahun. Terus ternyata tes tuh nggak gagal gitu, ternyata menjadi PNS kan jadi kayak mubazir. Kalau sekarang sih udah enaknya tuh di depan ya, jadi kayak misal oke lulus kamu jadi CPNS, nanti di CPNS itu ada lagi tahapnya kayak misal kamu harus latihan dasar gitu. Latihan dasar di suatu balai diklat. Ada gitu. Ada, aku udah
Udah kemarin udah jadi tuh kalau aku sih dapat balai diklat di Jawa Barat ya. Jawa Barat. Kotanya tertentu tuh balai diklat itu apa namanya? Ini latihan dasar di situ kayak bener-bener kita belajar lagi, nggak yang seolah selesai kuliah tuh nggak belajar tuh enggak, itu pasti bener belajar lagi itu. Belajarnya tuh apa tuh pas di balai diklat itu? Atau dasar kepemimpinan gitu? Dasar nilai-nilai kementerian keuangan, terus kayak sebenarnya itu lebih ke pribadi sih, gimana cara kita buat bersikap gitu menghadapi masalah di kantor. Terus awalnya kerja tuh rasanya gimana sih? Awalnya sih seneng. Pas di kantor tuh seneng. Banyak yang lebih tua tuh, apakah kamu itu di situ di apa namanya di dalam artian dijamu gitu? Iya pasti kayak disambut gitu. Kayak disambut gitu. Jadi aku tuh lulus waktu 2019 berarti ya. September kalau nggak salah aku wisuda, dan itu aku nggak langsung berangkat kerja tuh, enggak. Ada nunggu lagi aku sampai Januari baru berangkat. Jadi, dan itu udah di balai diklat atau belum? Belum, jadi aku berangkat tuh. Nanti tuh kalau balai diklat tuh dia dipanggil kayak bertahap gitu. Nanti batch 1 siapa, batch 2 siapa, sampai batch berapa gitu kan. Nah aku berangkat kerja, oke lah, senang ternyata aku dapat di Cirebon nih, nggak begitu dekat ya, dekat dari rumah juga. Soalnya tuh banyak temen-temenku ya jauh-jauh tuh kasihan banget. Iya, sampai di luar Jawa tuh kan. Nah, aku berangkat, senang lah karena lama banget nih nganggur. Ada bosen banget gak sih? Bosen banget di rumah. Nggak ngapa-ngapain gitu kan. Akhirnya berangkat, ternyata tuh awalnya aku takut orang-orangnya nggak sesuai ya. Takut orangnya nggak open atau gimana gitu kan, nggak welcome. Tapi ternyata sampai nonton, kita disambut sih sama kepala kantor gitu. Habis kita perkenalan kepala kantor, terus kayak perkenalan ke pegawai satu sama lain. Habis itu terus ya udah, itu penempatan seksi gitu. Itu berarti satu kantor itu cuma Ayu sendiri atau ada teman lain? Aku berarti yang masuk tahun ini ya, sama aku ya ada 8 orang. 8 orang? Ya enak sih. Iya, jadi nggak ngerasa sendirian. Terus kalau di sana berarti ngekos? Aku ngekos. Dan itu pulang ke Purbalingga itu berapa? Tergantung sih semutnya, soalnya kan kerja kan hari atau emang di sana sampai padat banget kerjanya? Enggak sih. Kalau di Pajak tuh? Kalau kan tetap ada hari libur ya. Hari libur tuh Jumat, Sabtu, Sabtu Minggu. Itu bisa kita pulang kalau misalnya emang gak ada acara mendadak. Kadang kan mungkin ada minggu atau apa gitu. Iya, tapi kan biasanya masih anak baru kan masih banyak kerjaan biasanya kan. Enggak sih, soalnya bukan dibilang banyak kerjaan tuh enggak ya. Soalnya kan kita belum tahu apa-apa nih. Kita belum ngerti banget tugas kita tuh ngapain. Kayak kita tuh masih, kita namanya OJT, on the job training, kayak masih latihan. Jadi, kita paling cuma suruh ini, kamu tolongin ini ya, latihan ini. Oke, udah paling-paling gitu. Kalau misalnya kadang kalau misal kayak baru mungkin belum ada yang dibawa pulang pekerjaannya, paling ya udah kerjanya cuma di kantor gitu. Kayak kita tuh belum ada pekerjaan pasti. Enak ya berarti ya. Tapi sekarang udah berarti statusnya udah jadi PNS. Kalau sekarang belum, masih CPNS. Masih jalan. Soalnya kan kemarin aku baru selesai latihan dasar tuh kemarin, belum lama, bulan Maret aku baru mulai. Nah nanti tuh pengumuman tuh di akhir tahun biasanya. Di akhir tahun? Berarti masih lama banget dong? Masih lama, jadi aku masih PNS sampai masih CPNS ya? CPNS. Dan itu untuk apa ya namanya? Aku kan pernah dengar tuh kalau stang itu kan sebenarnya digaji. Itu benar gak sih? Kuliahnya kalau mungkin dulu tuh katanya iya digaji, kalau tahunku enggak digaji. Enggak sama sekali. Kuliahnya enggak sama sekali digaji. Cuma kuliah di stang tuh gratis. Ya. Cuma kan dulu pernah dengar katanya emang digaji. Iya. Kayak itu tahun dulu banget. Iya. Terus berarti kalau sekarang gajinya tuh gimana? Mengikuti PNS atau ada gaji tertentu? Sebenarnya tuh enggak sih, CPNS itu ada sendiri, kita dapat berapa persen gitu. Enggak 100%. Kalau aku dapat 90%. 90%? Dan itu belum gaji, baru tunjangan.
Belum tunjangan. 90% tunjangan. Iya. Berarti belum 100% tunjangan. Belum. Nanti dirapel lagi kalau misalnya udah pengen. Jadi calon orang kaya. Nanti di akhir tahun. Iya nggak diantar juga sih setelah turun SK. Terus kan dulu kuliah di Bintaro. Bintaro kan di Jakarta. Suasananya Bukan Jakarta. Ya, maksudnya Bintaro, Tangerang ya. Itu suasananya gimana sih kalau di sana? Di Tangerang, di Bintaronya. Di Bintaro. Jadi suasana biasa gitu. Iya. Maksudnya bukan suasana kampusnya, tapi sekitaran kampusnya lah. Enak sih sebenarnya tuh kalau aku merasa tuh dia di Tangerang Selatan tuh nggak sebegitu panas Jakarta ya. Soalnya tuh kayak belum padat banget. Iya. Masih hijau-hijau juga banyak. Kalau di termasuknya Bintaro tuh masih banyak pohon-pohon lah. Masih adem. Masih enak sih sebenarnya. Kalau biaya hidup kalau di sana? Itu tergantung sih pribadi. Ada kayak sebenarnya tuh kalau warteg tuh masih banyak sekitar kampus tuh. Tergantung kitanya aja kita mau hedon atau enggak. Kalau misalnya emang kita mau hedon, ya udah hedon aja gitu. Habis berapa. Tapi kalau misalnya hemat bisa, kita masak nasi sendiri, tinggal beli lauk, kan bisa. Kemarin kan pernah dengar nih katanya kalau di Jaksel tuh kan mahal ya kan, emang karena ya mungkin karena di Jaksel ya gaya hidupnya tuh. Tapi kalau di Bintaro berarti lebih hemat ya, bisa dibilang. Sebenarnya tuh kalau harga mungkin Jakarta sama Tangerang tuh hampir sama. Hampir sama. Ya harga Jakarta segitu kan, cuma tergantung kitanya aja pilih makanan mau makan apa gitu. Berarti juga tergantung lingkungannya ya, mau mengajak ke hedon atau ke yang lebih murah. Kita bisa kok makan sekali makan tuh 10.000 bisa. Nggak perlu 50.000 tuh enggak. Tergantung misal kalau mau makan di warteg ya udah mau makan warteg gitu. 10.000 juga udah dapat. 10.000 udah dapat. Udah, cuma ya kayaknya nggak lauk ayam sih. Iya, untuk telur kan. Jadi kalau kehidupan di Bintaro tuh secara umumnya gimana? Enak nggak sih kalau di sana tuh? Enak. Orangnya tuh yang masih ramah-ramah gitu, nggak yang sombong-sombong sih, enggak ramah. Terbuka ya. Itu kalau dibilang biaya makan sana tuh nggak begitu mahal. Cuma kosannya mahal banget, sumpah. Kosannya mahal. Itu kalau menurut aku mahal banget. Berapa kalau di sana? Kalau aku nih, kalau aku dapat 17 juta satu tahun. Satu tahun 17 juta. Itu udah eksklusif. Kalau dibilang eksklusif tuh nggak eksklusif banget lah, cuma ada AC. Ada AC. Ya hampir sama sih sebenarnya ya. Tapi tuh kalau ada AC nanti hampir sama itu kayaknya. Tapi tuh kayak dengan ruangan yang nggak begitu lebar gitu. Berapa tuh? Kalau berapa? Kalau kamu 3x3 segini sama ruangan ini mungkin masih gedean ruangan ini. Kecil banget ya? Iya, iya kan? Berarti dingin dong, AC-nya 3x3. Bener-bener masih di sana tuh mahal banget. Mungkin karena emang penerimaannya yang banyak ya, tahun itu, jadi mungkin oke lah. Dan kampusnya cuma stand di sana apa? Jadi tuh ya mungkin karena apa sih? Karena kan stand nih nerima 7.000 tuh tahunku. Karena ya mau di mana lagi kalau bukan di situ kan, apalagi kebanyakan D1 gitu kan, mau ngekos jauh bawa motor tanggung. Jadi itu mungkin kebanyakan orang sana tuh berangkat kuliah ya udah jalan, kecuali emang yang dia asli Tangerang baru dia bawa motor. Ada yang cuma berapa meter doang dari kampus tuh ada, itu jalan, nggak ada yang mau naik motor, ya ngapain sih gitu kan, apalagi cuma 1 tahun. Tapi kalau secara umumnya rata-rata sana berapa? Apanya? Kosnya? Secara umum. Rata-rata lah. Harganya ya. Itu kalau misal AC tuh ya paling 17 ke atas lah. 17 ke atas. Kalau yang biasa? 15 ke bawah. 15 ke bawah. Mahal banget. Mahal banget. Gila kalau enggak. Itu nggak pakai AC? Enggak. Paling nggak kipas nih. Cuma tuh dia udah lengkap sih. Kalau di dalam kasur gitu ya. Beda banget sama aku di Cirebon. Kalau di Cirebon? Cirebon tuh murah banget. Mungkin karena emang jarang nih ya, ada kampus nggak sih di sana? Ada di Cirebon. Ya kan kita kan nggak tahu ya kan. Ada kampus di Cirebon. Tapi mungkin kebanyakan orang-orang situ kali ya. Iya, mungkin orang-orang lokal lah. Cuma emang belum jauh. Jauh banget.
Terus nih kan pernah kuliah di Jogja nih, ya kan? Itu kuliah di Jogja tuh rasanya gimana sih? Kalau kuliahnya atau kehidupan Jogja? Kuliahnya dulu nih, ya kan? Nanti baru kehidupannya nih. Kayaknya pengen banget dikulik kehidupan di Jogja nih. Ada apa nih di Jogja? Dibilang kuliah di Jogja tuh nyantai. Lebih nyantai dari stan. Ya mungkin karena emang nggak sepadat stan ya. Iya. Kuliahnya tuh nyantai, mungkin bolos masih bisa ya. Bolos masih bisa. Masih bisa lah, titip absen masih bisa. Terus kayak kalau UTS UAS, oke lah masih nggak begitu takut, soalnya kan kalau di yang di Jogja tuh apa namanya nggak terancam DO gitu. Iya, kalau yang di stan kan, aduh, ini meleset sedikit aja langsung turun sedikit aja langsung. Sebenarnya enggak sih, kalau turun sih enggak. Cuma tuh yang penting jangan sampai ada matkul yang D atau misal di stan itu minimal IP itu 2,75. 2,75 minimal. Kalau udah di 2,74 lebih baik. Karena emang PNS kan rata-rata ya minimal 2,75. Iya. Kalau mau daftar PNS. Berarti kalau di sana lebih santai lebih enjoy ya kalau di Jogja. Soalnya kan ya gimana sih, mungkin kalau kita kan bayar ya kuliahnya, jadi nggak begitu terserah kamu sih mau lulus atau enggak gitu, mungkin yang penting kamu bayar gitu kan. Kalau di stan tuh kayak lu udah dibayarin loh sama pemerintah, masa mau enak-enakan kuliahnya gitu. Tapi kalau untuk kita bahas ke apa ya, bisa dibilang pertemanannya lah ya. Pertemanan di Jogja sama pas di stan tuh gimana? Apa bisa di Jogja tuh lebih santai, apa di stan tuh egois orang-orangnya atau gimana sih? Enggak sih, sebenarnya kalau aku sih alhamdulillah ya teman-temannya itu yang enak-enak semua, enggak yang egois banget juga enggak. Ya sama sih kalau pertemanannya, cuma kan mesti adalah orang-orang, terus ada orang-orang yang memang kan karena emang stan kan orang-orang pilihan kan ya. Tapi sebenarnya tuh sebenarnya tuh stan tuh nggak yang egois aku mau menang sendiri tuh enggak. Malah jalan tuh kebanyakan tuh kayak sebelum kita UAS atau sebelum kita UTS tuh pasti ada tentiran, dan itu tuh ada satu orang yang emang dia kadang pinter di matkul apa di kelas, nanti dia misal hamin seminggu ya sebelum UTS tuh dia ngajarin temen-temennya, kita belum mudeng deh apa kamu belum mudeng gimana, nanti biar aku jelasin, jadi kayak gitu. Kalau mungkin apa namanya, kalau nggak itu mungkin ada les. Kristen tuh ada les sendiri? Ada. Itu gimana tuh sistem lesnya tuh gimana tuh? Bayar gimana? Bayangin aja sih kuliah les gitu kan. Sebenarnya tuh kayak enggak banget sih, mesti bukan enggak banget sih, kayak lucu aja gitu kan. Cuma mungkin karena ya kita dituntut untuk gimana sih kalau udah masuk di Dewa tuh kan mubazir banget ya kan. Nah, sebenarnya aku juga les sih di sini. Les apa tuh kalau gitu? Kalau di sana tuh lesnya tuh ambilnya per matkul. Misal kayak di pajak nih ada matkul yang susah, kayak kan mungkin kalau di pajak kan tetap ada matkul bahasa Indonesia, bahasa Inggris, gitu-gitu, PTKN. Kan ada matkul pajak tersendiri nih yang kita kayak baru dapet, dan itu kan belum tentu semua orang tuh bisa. Kayak misalnya mungkin ada pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai gitu kan. Yang mungkin kan itu susah. Mungkin nah kalau di les itu milih nih, ada matkul ini kamu mau les apa gitu, mungkin pajak penghasilan atau PPN atau penghasilan gitu. Dan itu yang ngajarin ngajar itu kayak udah tingkat atas yang memang bener-bener yang udah bayar juga. Bayar dong. Nah itu baru bayar. Itu berapa tuh bayarnya tuh? Aku lupa sih, cuman itu sistemnya tuh kalau nggak salah itu kayak misal mau tes nih, nah kayak setengah semester. Jadi kayak misal les buat UTS, nanti setelah UTS ada pembukaan lagi buat yang UAS gitu. Enggak yang 1 tahun tuh enggak. Soalnya kan semester 1 sama semester 2 kan beda ya makulnya. Kalau dibanding Jogja sebenarnya berarti enak Jogja ya kalau kuliah ya. Sebenarnya enggak, kalau dibilang enak gak enak tuh semuanya sih enak. Cuma kalau misal santai di Jogja. Yang di stan berarti lebih padat lah. Lebih padat banget. Tapi kalau yang apa ya
paling nggak enak lah di Jogja tuh itu pas apa? Nggak enak. Apa ya? Pernah nggak ngerasain nggak enak nih di Jogja nih? Nggak ada deh kayaknya. Nggak ada. Kayak ya udah sih enjoy aja soalnya kalau Jogja. Tapi ini kan kamu masuk ke swasta ya, ke swasta itu kayak merasa. Oh, aku tahu enaknya apa. Kayak apa? Bayarnya banyak banget. Berapa tuh emang? Semesternya Aku berapa? nggak, dia tuh bukan yang apa sih UKT ya? Pakainya tuh dia masih SKS. Berapa yang kita ambil? SKS, iya. Tahu. Gitu, jadi mungkin Jadinya mahal banget ya. rasanya tuh aduh, banyak banget sih bayarnya gitu kan. Baru berapa semester udah bayar banyak banget. Apalagi belum uang apa sih yang di awal tuh yang kayak uang iya, gedung gitu. uang gedung. Tapi kalau gaya hidup parah mana nih? Jogja sama Bintaro. Gaya hidup orang-orangnya. Iya. Kalau misal nggak tahu sih ya, mungkin karena beda teman-teman gitu kan. Mungkin kalau dibilang parah sih enggak, cuman karena mungkin Jogja itu bebas. Maksudnya tuh orang-orangnya tuh nggak begitu. Bebas. Gimana sih? Kalau bukan nggak bebas sih. Apa ya? Ya gimana sih? Lebih santai Mungkin nggak ada bukan nggak ada tujuan, nggak ada target gitu. Bukan nggak ada target juga apa sih? Kayak nggak terpaku sama sesuatu, mungkin jadi kayak lebih santai gitu. Kalau di stan tuh nggak tahu sih orangnya tuh kayak alim. Di stan alim bener. Tapi pernah. Nggak tahu sih aku nemunya orang-orang kayak gitu. Tapi pernah ketemu sama orang yang bisa dibilang agak selengek di mana? Di stan. Sebenarnya tuh kalau agak aneh lah bisa dibilang. Mungkin ada sih, ada pasti orang kayak gitu pasti ada lah, nggak yang orang tuh dia belajar terus tuh enggak instan. Pasti ada lah ya, apa sih mager. Aku pun kadang kayak gitu, aku nggak pernah belajar tiap hari. Aku tuh nggak belajar tiap hari tuh enggak, aku belajar cuma tes UAS doang. Karena mau pulangnya sampai jam 10 kan. Iya udah capek banget. Iya kan, mau belajar juga bingung kan. Udah capek dulu di kampus. Terus nih, pas di Jogja, sama di Bintaro berarti kalau biaya hidup lebih mahal. Ya kalau dibilang mahal Bintaro. Mahal Bintaro. Biaya hidup. Tapi standarnya emang kayak gitu kalau di Bintaro. Dibanding Jogja loh, Iya Jogja kayak makan 5.000 aja kadang udah bisa nggak sih di Jogja tuh? Iya bisa. Tapi pernah nggak makan 5.000? Pernah lah. Pernah. Cuma kalau di Jogja tuh ya mungkin karena emang apa sih di sana mahal jadi apa mahal. Tapi nggak begitu mahal banget gitu. Tapi kalau aku rasanya sih aku barusan di Bintaro. Enakan di Bintaro. Enak. Semuanya enak. Nggak ada yang. Ya, maksudnya kalau masalah kayak biaya hidup gitu Apa? enakan di mana? Mungkin kalau biaya hidup berarti enak di Jogja sih. Cuma Enak di Jogja. cuma tuh kalau di Jogja. Karena memang lebih murah kan? Cuma kalau di Jogja tuh harus bayar. Ya itu kuliahnya yang mahal. Kalau di Bintaro kosnya yang mahal. Kosnya yang mahal. Tapi nggak bayar kuliah. Oke. Berarti emang Ada plus minus lah. ada plus minusnya ya. Emang semuanya kuliah di sana emang ada plus minusnya. Enggak semuanya plus minus. Oke, sekarang kita jangan bahas mulai pendidikan ya. Bahas pendidikan nih. Ini kan tentang percintaan. Kenapa jadi nyambung ke situ nih? Enggak apa-apa. Ini kan udah lulus nih. Udah lulus, sudah kerja nih. Ada niatan nikah muda nggak sih? Asik. Bahasa nikah muda. Kalau pengen nikah udah pengen sih. Pengen. Kenapa? Pengen kenapa? Ya gimana sih kayak misal ya udah kerja lah pengennya pasti ya nikah, jangan masa mau main-main terus juga enggak. Cuma kan ya ada faktor lain kayak misal yang harus nabung lah inilah, nggak harus lulus nikah juga nggak segampang itu gitu. Tapi pasangan sekarang udah kerja. Udah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di mana sekarang pasangan? Di Kebumen. LDR. Kebumen Cirebon ini. Itu kan susah ya. LDR tuh gimana sih? Sebenarnya gimana ya? Berarti cara menyikapinya LDR itu.
Udah berapa tahun berarti LDR? Dari 2016 akhir, mau 4 tahun berarti. 4 tahun LDR terus. Itu gimana sih caranya biar sampai langgeng sampai 4 tahun? Sebenarnya tuh gimana ya? Mungkin karena emang dari awal udah LDR kali ya, jadinya udah terbiasa ya. Nggak yang mungkin kalau orang-orang kan biasanya deket terus kuliah jadi LDR gitu. Iya. Aku tuh nggak, aku emang awal berhubungan tuh emang dari LDR. Dan ya sebenarnya tuh itu yang bikin bertahan ya percaya sama lain sih. Kepercayaan ya satu sama lain. Asik sih, di LDR udah 4 tahun loh. Kayaknya sih calon-calon yang mau nikah ini sih, yang mau nikah duluan. Doain aja. Amin. Amin. Yang undang, yang subscribe aku undang. Ini berarti kan pasangan berarti profesinya polisi. Iya. Polisi. Itu gimana sih rasanya punya pasangan yang profesinya abdi negara? Sebenarnya gimana sih? Ya rasanya ya. Ada rasa takut gak sih? Takut kenapa? Ya abdi negara kan, namanya juga abdi negara, apalagi polisi kan sebenarnya sama dunia luar kan, itu ada rasa cemas gak sih? Cemas sih enggak. Ya gimana sih? Enggak cemas juga, cuma mungkin karena waktu sih kadang tuh yang susah ketemu kadang kayak gitu, yang mungkin aku libur setiap Sabtu Minggu atau Biasanya kan polisi kan memang sibuk kan. dia kadang nggak ada libur Iya. gitu kan. Apalagi kayak misal aku udah main ke sana nih, main ke rumahnya, ternyata dia suruh berangkat, bisa. oh ya udah nggak apa-apa. Kadang yang susahnya tuh kayak gitu, tapi ya emang itu yang bikin saling ngertiin satu sama lain. Kalau misalnya nggak gitu ya bakal marahan terus gitu ya. Oh ya udah nggak apa-apa, emang kita tuh punya kesibukan masing-masing. Berarti itu emang ya jadi pasangannya abdi negara emang susahnya seperti itu ya. Iya. Kesibukannya tuh nggak bisa ditebak ya. Bisa tiba-tiba panggilan nih suruh kesini gitu kan. Kadang kayak gitu. Iya asik sih sebenarnya kayak gitu, jadi kayak oh, Berarti ya nanti kalau udah nikah kan udah saling ngertiin, jadi enggak nggak perlu beradaptasi lagi lah. perlu marahan lah. Ah. Oh udah ngerti dia kerjanya ini. Tapi nantinya susah nggak sih nikah? Maksudnya pas kamu di Cirebon, pasangan di Men, Bumen. udah nikah LDR. Udah nikah ya. Itu mau gimana tuh? Sudah tuh, Sebenarnya udah ada pandangan nggak sih? udah pasti mikir, aduh gimana nih gitu kan. Tapi sebenarnya tuh kalau di aku nih, kan nggak mungkin ya kalau kadang suami yang ikut istri ya. Iya. Maksudnya, Asik. Suami istri itu sekarang bahasnya. maksudnya kayak Berasa tuh apa? ada cowok yang cewek tuh kadang mungkin jarang ya. Cuma di kalau di aku nih bisa kok apa namanya cewek tuh ikut cowok gitu. Jadi kemungkinan aku bisa ikut. Tapi itu berarti kamu pindah atau gimana? Iya pindah KPP, pindah KPP. kantor. Itu bisa emang. Bisa. Cuma ya emang aku harus minimal 2 tahun dulu kerja. 2 tahun dulu. Berarti ya kemungkinan nanti ya 2 tahun lagi insya Allah lah. Tungguin ya. Amin. 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 Oke. Nah, ini kan polisi itu biasanya di reshuffle nggak sih? Ya biasanya dipindah-pindah itu nggak sih? Kalau Iya. polisi. Apa sih namanya, mungkin kalau di aku seksi ya. Mutasi ya, mungkin mutasi itu sih. Ya, Oh maksudnya mutasi ke ya misal ke wilayah lain. Polres gitu. lain. Itu Mungkin aja. Dan itu nanti gimana? Nanti kamu ikut juga pindah gitu. Ya mau nggak mau kan. Kan sebagai wanita karir ya, wanita karir dibilang. Iya sih. Aku ada apa sih kalau di tempatku tuh ada 2 kali kesempatan buat ikut. Kalau nggak salah 2 kali kesempatan buat ikut selalu pindah. Tapi ya berdoanya sih jangan pindah ya, di aja gitu. Mungkin pesan-pesan buat pasangannya pindah di Kebumen aja. Terus aku keponya sih sebenarnya awalnya bisa ketemu itu gimana sih? Kan ini berat banget, ini pribadi banget. Ya kan? secara umumnya aja tuh gimana sih? Kan dia orang Kebumen gitu. Iya, bukan aku pribadi. Jadi aku itu basket. Aku nggak bilang aku anak basket, enggak. Aku pernah ikut basket. Player. Anak basket. Dan waktu itu di 2014 itu ada event di Kebumen. Di mana ya Kebumen? Nah, SMA aku tuh ikut. Asik. Tapi itu yang cowok, yang cowok doang yang main. Nah, yang itu cowok, yang cewek tuh yang cewek kalah. enggak, yang cewek tuh nggak ikut
daftar emang. Oh, ikut daftar. Kira kalah. Kurang aja. Nah, ya cewek maksudnya support lah, nyupport. Yang cowok akhirnya kayak datang tuh ke kebumen. Sebenarnya aku nggak tahu dia yang mana. Nggak tahu. Tapi sebelumnya udah kenal? Nggak kenal. Jadi tuh gini, aku tuh dulu lah zamannya Twitter gak sih? Iya, benar. Ada hashtag nih. Dulu tuh hashtag apa? Oh, hashtag biro jodoh. Enggak. Jadi tuh aku tuh bikin, kalau nggak salah tuh aku bikin tweet dengan hashtag Perbasikap 2014 Kebumen atau apa gitu lah. Mungkin dari hashtag itu tuh dia lihat aku. Oh, iya sih. Mungkin di situ tuh nggak yang aku tahu kamu, dia tahu aku gitu tuh enggak. Jadi itu tiba-tiba ngechat di Twitter nih, nge-DM. Nonton basket pemain basket ya gitu kan, dari mana gitu terus ya intinya dari situ mungkin cacatan, oh iya anak basket, sama-sama anak basket gitu kan. Sebenarnya bukan apa sih namanya, aku nggak berniat awalnya itu emang nggak niat apa sih menjalin hubungan ya, karena oh oke lah sama-sama anak basket gitu kan. 2014 tuh masih SMA kali ya atau SMA awal. Nah akhirnya oke, tukar-tukar kontak, ya udah kontakan biasa. Ya udah sampai kontakan biasa itu cuma kontakan biasa doang, habis itu udah ya udah karena mungkin dia tuh waktu itu udah kelas 3 SMA kali ya, jadinya tuh lulus kan fokus. Oh, berarti beda 2 tahun. Beda 2 tahun. Oh, kelas 1 dia kelas 3. Nah, mungkin karena dia fokus apa sih setelah lulus tuh mau daftar mana gitu kan. Akhirnya ya emang kontakan lagi, emang ya udah sih gitu kan, karena aku awalnya mikir oh apa sih cuma perkenalan gitu kan. Dia pengen kenal lah. Terus setelah 2000 asik nih, bisa bicara cinta ini asik. 2016 nih, 2016 aku kelas 12, dia itu pendidikan di Purwokerto. Oh, dia ekspansi ini. Pendidikan di Purwokerto, terus dia kayak tiba-tiba ngechat aku waktu aku kelas 12 nih. Sini main Purwokerto, dia bilang. Lah emang kenapa gitu kan, aku pendidikan, oh di mana aku nggak tahu awalnya dia, oh di sini, oh iya gitu. Tapi aku tuh nggak langsung mau gitu, bukan nggak mau, maksudnya nggak yang kayak oh ya udah cuma bercanda gitu kan. Malah niat aku tuh dulu tuh aku jodohin si pacar aku sekarang sama temen aku. Asik, beneran. Sama siapa tuh? Anak Jaksel. Anak Jaksel. Tapi aku udah bilang ada temen aku nih polisi, mau nggak gitu kan. Karena aku awalnya mikirnya tuh aku mau fokus dulu lah gitu kan, yang akhirnya malah dia dapetin aku. Dia tuh aku nggak bilang sih ke pacarku sekarang kalau aku mau deketin dia sama temanku gitu. Berarti ini baru tahu nih pacarnya? Nggak, aku bilang. Aku bilang ini pertama kali eksklusif. Enggak, aku bilang aku dulu kenalin kamu loh sama temanku ini gitu kan. Terus ya nggak tahu sih, karena mungkin dia nggak tahu mengenai. Terus dia nggak kepikiran, oh ternyata tahu gitu kan gitu kan. Itu semuanya aja. Enggak ya. Berarti emang udah dari awal emang. Terus dia dapetin aku gitu. Terus berarti jadian tahun 2016 akhir. Berapa mau jadian? Cuma kita punya komitmen. Oh, berkomitmen. Berarti nggak ada yang bilang kamu nggak bisa jadi pacar tuh, nggak ada yang bilang kayak gitu. Beneran? Enggak. Nah itu gimana? Gimana sih, kayak aku mau sayang sama kamu gitu. Ya oke lah, kita chat kayak sayang-sayangan lah, kayak sering bahagia. Masa sayang-sayangan nggak pernah nembak satu sama lain? Enggak, cuma tuh kayak lama-lama tuh mungkin karena saling nyaman ya, jadi kayak oke lah aku mau serius, kayak dia ngenalin aku keluarganya, aku ngenalin dia ke keluarga aku kayak gitu. Jadi ya udah keluarga tahu satu sama lain, dan dengan kayak komitmen sih itu bukan berarti kita nggak pacaran jadi seenaknya, kan bukan pacarku gitu, enggak. Kita maksudnya walaupun nggak ada yang bilang aku mau jadi kamu nggak jadi pacarku, tetap kita tuh rasanya oh kita jadi pacaran gitu. Paham nggak sih, tanpa ada kata-kata kayak itu, tapi memang sudah merasa ada ikatan ya. Kayak gitu. Ini sih calon-calon yang udah berjodoh ya gitu. Amin. Jadi kayak rasanya tuh apaan sih kayak gitu, kayak anak kecil kadang. Iya, kayak cinta monyet banget sih, anjing. Parah. Aduh, coba ini yang nonton pasti tawa. Enggak lah, ini kan buat edukasi percintaan. Ya, mungkin harus kalau LDR sabar.
intinya itu ya. Sabar, komunikasi jangan sampai lost lah, kayak ya saling ngertiin, jangan kayak apa tuh apa sih kamu gimana gini tuh jangan. Kalau misalnya dia bilang apa lagi nih, oh oke gitu semangatin. Berarti emang harus saling mengerti ya, kalau emang. Tapi tergantung pribadi masing-masing. Iya sih. Takutnya kan kayak LDR gitu kan ya, ada yang punya lain. Nah, that's right. Itu parah sih. Parah emang. Tergantung pribadi masing-masing. Baru pertama LDR udah gitu. Aduh. Siapa ya? Siapa ya? Jaksel. Ups. Enggak. Tapi untungnya tuh dia ditempatinya di Kebumen ya. Jadi nggak terlalu jauh banget. Iya. Dia masih di tempat dia sendiri. Iya di rumahnya dia sendiri kan. Jadi ya benar. Tapi emang udah apa ya, udah terbayang kira-kira mau nikah kapan tuh. Udah ada pembicaraan tuh nggak sih? dari pihak laki-laki. Tapi kalau bilang kapannya itu kan masih belum pasti ya. Cuma kalau dia punya kakak cowok, pasti harus nungguin kakaknya sampai enak, masa nungguin. Itu berarti kendaraannya. Kendala sih ya, menghormati masih ya, mau ngeduluin kan nggak enak. Asik. Ya hormati. Bismillah aja sih. Bismillah lah ya. Kita semoga doain aja Ayu sama pasangannya cepat. Amin. Cepat menikah ya, cepat Jadi sah ya. Jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Amin. Siapa tahu kan nanti kita nggak bisa ketemu, juga bisa ngucapin tapi sekarang ya kan. Harus datang tapi kalau menikah ya. Nanti insya Allah. Terus nih, apalagi? Itu kan berarti Ayu sendiri nih udah pernah pacaran dari kapan? Aduh, itu nggak usah ditanyain udah. Ini masa lalu ya? Nggak, jangan. Nanti, aduh. Nanti ada LDR. Kres. Yang lalu biar lalu. Asik. Tapi kalau pas di SMA nih, apa namanya kan dulu pernah ikut basket ya. Nah, itu emang dari dulu emang udah suka basket atau gimana sih? Sebenernya kalau bilang suka tuh enggak ya, dari SMP tuh sebenernya kayak nyoba-nyoba aku pengen ikut basket nih gitu. Ya udah ikut, SMP ikut, sampai kayak lomba-lomba popda ikut, mau latihan presidenan. Tapi kan emang Ayu ini terkenal loh di Purbalingga. Siapa yang enggak player basket number one. Enggak, bohongan. Biasa aku nggak bisa basket. Suka merendahnya mas, rendah. Tapi jujur dia emang diakui lah kehebatannya di Purbalingga ya. Ini bohong. Dia lagi ngecek aku. Oh enggak, serius loh. Dia kapten basket SMA 1 Purbalingga. Asik. Perempuan loh. Iya. Iya, jangan bohong lu. Itu ini kita bahas di SMA ya. Apalagi nih? Enggak, ini kan bahas apa ya, di SMA tuh dulu pernah ikut ekstrakurikuler. Ya kan? Ini bisa dibilang kos saya ini sebenarnya. Itu ekstrakurikuler apa sih? Pas di SMA tuh. Korps Patroli Keamanan Desa. Asik. Itu ekstrakurikuler gimana sih? Gimana ya kalau ceritainnya ya? Itu tuh ekstrakurikuler yang gimana ya? Oke, belajar kalau PBB juga, PBB ya ada sih dikit PBB gitu. Kita tuh kayak lebih mengamankan sekolahan. Saya mau ngasih security bukan, jadi kayak polisi kecil gitu lah. Polisi kecil ya. Itu gimana sih dulu bisa masuk ekstrakurikuler Kopaska nih? Produsernya tuh gimana nih? Jebakan gak sih? Jebakan? Gak apa-apa, tuh bicarain aja. Kan udah terjadi. Awalnya tuh kayak aku tuh nggak tahu apa sih ini ekskul apa gitu kan. Cuma tuh ada temen nih, aku nih satu. Asik. Ayo ikut sama teman-teman aku tuh semua, ya udah aku ikutan gitu kan. Karena biar ada temennya gitu kan. Karena aku awalnya nggak tahu apain sih ini gitu kan. Aku cuma awalnya emang bukan yang ikut sih, karena temen-temenku ikut semua, masa mau ikut gitu. Makanya ya udah ikut. Berarti emang
karena teman-teman ya sebenarnya. Awalnya aku nggak tahu ini eskulnya ngapain. Dengan rayuan kakak kelas, ini eskulnya enak Asik. banget. Ini enak banget eskulnya seriusan beneran. Sering touring. Mantep. Turun Enggak, pokoknya gitu kan. Terus karena emang kakak kelasnya tuh aku kenal gitu. Maksudnya aku tahu kakak kelas siapa aja yang ikut. Akhirnya ya udahlah ikut. Tapi kamu merasa apa ya? Merasa menyesal? Enggak, aku banyak belajar dari ekskul itu. Benar. Beneran. Ini dari Tuhannya Enggak, itu hebat banget sama ekskulnya. Seriusan. Jadi. Karena ini baru pertama kali membahas tentang Aduh, ini ya. memang nanti ketua aku lihat. Mantep ekskul. Jadi apa yang dipelajarin sih dari ekstrakurikuler ini? Yang dipelajarin sama yang didapat dari ekstrakurikuler? Iya. Itu kayak belajar, kita tuh belajar sama polisi langsung gitu. Sama polisi. Kayak latihan baris-baris, terus gimana cara kita apa sih berkendara yang benar, gitu, gimana cara kita apa sih nyebrangin orang. Kita kan kayak misal kalau Nyebrangin orang. kalau pagi tuh Nyebrangin orang. maksudnya gimana sih bantu orang nyebrang. Ya, tuh. Kalau pagi kan pasti ada piket tuh, kadang hari Senin. Asik. Piket di jalan. Di saudara itu senang banget pasti dulu tuh waktu pertama kali piket. Berangkat gak sih pas piket? Kalau aku sih berangkat ya. Jadi apa aja nih yang tadi didapat di Kopaskat? Banyak sih sebenarnya kayak kita belajar apa sih tuh kayak gini, kayak korsa gitu, satu sama lain. Teamwork ya. Terus gimana cara kita merangkul keluarganya. Iya. Nggak boleh ada yang keluar, maksudnya Asik. nggak boleh ada yang kepisah satu kayak gitu. Terus belajar banyak sih kayak tentang rambu-rambu lalu lintas tuh. Karena kan kayak banyak orang yang ya udah sih bodo amat, nggak usah. Iya benar-benar kayak marka gitu kan kita belajarin dari itu kan. Itu kita jadi tahu oh ini. Tapi sebenarnya yang aku sebenarnya pengen tanya ke semuanya sih. Ekstrakurikuler di SMA tuh ada pengaruhnya nggak sih di kehidupan kerja? Apalagi kan tadi udah kerja nih. Sebenarnya mungkin ada ya, cuma nggak begitu kelihatan gitu kan. Kayak mungkin sih lebih ke pribadi masing-masing. Iya. Kayak misal kita diajarin tanggung jawab. Dari tanggung jawab, oh kita misal kayak aku nih, aku dulu jadi wakil ketua kan, Asik, tanggung jawabku kan pasti, aku harus bantu ketua, harus kayak misal gantiin kalau misal ada apa gitu kan. Iya. Aku ngerti tanggung jawabnya, aku tanggung jawabku apa, jadi kayak ke bawah mungkin jadi ke dunia kerja kayak aku kerja ini berarti aku harus bertanggung jawab ini. Apalagi kan sekarang kita punya atasan. Iya, gitu. berarti emang Ada berarti menurut Ayu sendiri itu ekstrakurikuler di SMA itu penting nggak sih? Kita ikut ekstrakurikuler di SMA tuh penting nggak sih? kita harus bersosial kan, kayak kita ekskul kan pasti sosialisasi kan sama teman-teman. Iya. Dan itu kayak dan dengan sosialisasi sama teman-teman kan kita punya rantai kayak Iya. punya apa sih, Kayak link gitu ya. jadi kayak misal Pertemanannya lebih luas. Kalau kan? misal kita nggak ikut apa-apa kan kayak ih itu siapa sih gitu, Iya, kayak nggak kenal ya. kayak ansos banget kan. Ansos banget. Jadi kalau misalnya itu kan kayak, kita punya teman banyak nih, kalau misalnya ada apa, tolong dong, minta tolong, Ya, lebih masih- gampang. Kayak misal ketemu jalan masih nyapa, gitu. Misal ada apa pasti lebih gampang sih gitu. Tapi kalau sampai sekarang tuh hubungannya dengan teman-teman Kopaskat tuh masih nggak sih? Masih terjalin nggak sih? Masih banget ini. Asik, ya kan? Masa aku sebagai bisa dibilang sebagai ya anggota Kopaskat juga ya, aja kira-kira masih bisa terjalin nggak sih silaturahmi Kopaskat 21 ini menurut Ayu sendiri? Masih sih sebenarnya. Kalau misal kayak gimana sih, mungkin ya orang-orang itu aja sih. Kalau yang kadang tuh kan mungkin ada yang udah punya kesibukan sendiri nih, kayak misal nggak begitu deket sama yang ini, jadi nggak mau kadang kayak gitu. Kalau misal mau bisa terjadi sih bisa sebenarnya, kayak misal kita mungkin ngadain acara apa gitu bisa. Nah itu sebenarnya yang aku keluhin itu sih emang susah banget yang dilakuin. Nah mungkin karena Anak-anak Kopaskat sekarang karena mungkin punya sibuk sendiri-sendiri kesibukannya, ya misal kan? yang kuliah di mana lah, Iya. ngapain lah, jadi mungkin
Padahal ya kita juga pengen interaksi lagi ya, pengen saling dekat lagi ya. Apalagi nih? Yang terakhir nih, Ayu punya pesan-pesan guys Buat apa? buat yang nonton. Semuanya lah secara umum ya, masalah pendidikan lah, masalah apa yang namanya kerja, masalah percintaan lah, atau masalah apalah, semuanya lah. Satu mungkin ya, kalau dari pendidikan sih menurut aku, kalau misalnya emang kalian udah niat, diniatin banget, jangan lupa restu orang tua tuh pasti. Jangan kayak misalkan udah niat tapi orang tua tuh nggak ngerestu, itu jangan. Ya kalau misalnya emang udah niat, harus mau nggak mau ya ditekunin lah, jangan disia-siain. Kalau misal kalian apa namanya udah keterima di univ mana atau apa tuh bener-bener ditekunin. Kayak banyak loh yang orang pengen kuliah di sini tapi nggak keterima tuh banyak. Jadi please kayak jangan sia-siain, apalagi orang tua gitu kan. Ya kayak misal itu tuh awal dari kehidupan kalian, dari masa depan kalian kayak gitu. Ini ya jangan sia-siain gitu aja sih. Terus kalau buat yang pekerjaan, kayak kalau belajar sih aku mungkin belum punya saran ya, sama titik saran kayak mungkin karena aku juga baru gitu, aku baru terjun pertama kali. Tapi kan dari sebagai sisi sebagai orang awam nih yang udah masuk ke dunia kerja itu kan mesti ada apa, ada masalah mungkin attitude sih nomor satu kalau di pekerjaan. yang diperlukan Attitude, sepinter-pinternya kamu kalau kamu nggak punya itu juga percuma. Terus Tanggung jawab juga. untuk cintaannya, Aduh, karena aku LDR ya, buat kalian yang LDR mungkin harus sabar. Ya, jangan terlalu ngekang sih menurut aku. Menurut aku kalau misal sekeras-kerasnya kalian menurut kamu, kalau misalnya emang pasangan kalian niat mau ngapa-ngapain ya percuma gitu, intinya saling percaya gitu. Biasanya kalau misal cowok gitu nggak sih, kalau misal kamu nggak boleh gini-gini malah jadi bohong kayak aku mending nggak usah ngomong daripada iya kan, mending apa namanya ya izin aja selagi dia emang ya emang kegiatannya positif kan ya. Kalau misal negatif ya ingetin dengan baik, jangan langsung ngekang gitu. Pasti ada kalanya cowok tuh berubah untuk wanita, bukan untuk wanita sih, berubah baik gitu loh karena wanitanya kesadarannya ya. Kesadaran. Jadi itu ya yang kita bisa kulik dari seorang Ayu tuh emang kompleks banget sih ya. Sebenarnya itu banyak banget sih ya, dari mulai pengalaman kuliahnya ya kan. Intinya kalau misalnya emang kalian belum rezeki kuliah di mana, misal belum keterima, sabar ya. Intinya jangan putus asa lah. Kan namanya kalau misalnya emang kalian nggak keterima ya percaya aja, mungkin jalan kalian yang sekarang itu emang jalan rezeki gitu. Siapa tahu kan namanya rezeki kan kita nggak ada yang tahu ya, siapa tahu kalian yang nggak keterima di sini lebih sukses gitu. Nah ini tergantung kita, gimana kitanya. Sabar. Itu pesan-pesan dari Ayu sendiri ya, emang udah mengalami ya pengalaman yang luar biasa ya untuk bisa dikali-kalinya untuk bisa kuliah di STAN, kerja di pajak ya, dikali percintaannya yang LDR ini kan bisa buat pelajaran. Sebenarnya kalian tuh pada nggak tahu nggak sih, kayak misal nggak begitu tahu aku tuh gimana gitu kan, nggak begitu tahu aku sih pacaran gimana gitu. Iya makanya kan ya kita mungkin mikirnya ini orang gitu. benar. Ini apa tuh? Ini orang apa nih? Ya kayak gitu lah. jangan bahas ini lah. Ya yang penting kan memang perjuangan Ayu untuk sama pasangannya juga cukup berat ya, dengan LDR 4 tahun ini. Itu bisa buat pelajaran kalian semua ya yang nonton, Sobat Sam ya. Sobat Sam untuk bisa pelajaran untuk yang LDR itu intinya sabar. Ya percaya. Sabar dan percaya itu intinya. Ya walaupun dekat nggak percaya juga percuma. Iya benar. Itu kunci paling. Masnya sendiri gimana ceweknya? Aduh, jangan dibahas di sini. Gantian aku yang nanyain nih. Jangan, stop. Ini udah close nih, udah close. Udah waktunya tutup. Udah waktunya tutupan nih. Ya, jadi nantikan desain forum selanjutnya ya, tetap Desain TV. Jangan lupa subscribe, komen,
like dan Share. share ya. Lupa itu. Oke, see you. Dah. Dah.